Aku belum Kak Dini, baru ketemu nih. Kak Dini, acara hari ini dong Kak Dini. Boleh. Sini. Jangan ngalangin pintu. Yuk. Orang nanti lewat gak bisa. Nyipel lagi ya. Oke, Kak Dini, kemarin yang kita sukses 2 hari nih ngadain acara kajian. Sebenarnya ini bukan kajian ya, lebih ke acara kayak seminar gitu. Alhamdulillah berjalan dengan lancar ya, pasti senang. Diikuti berapa peserta Kak Dini? 130 130 dari masyarakat umum. dari Artis-artis yang hadir siapa aja Kak? rata-rata yang udah hadir ya panitia juga ya. Ada siapa aja? Ibel, ada Era, ada Zira, terus tadi ada Agla juga peserta, terus siapa lagi ya? Kemarin ada Riri, terus ada Lisha, istri Tommy, Yang menginisiasi sendiri siapa Kak Dini? ini mungkin atau siapa yang bisa acara ini? Ya sebenarnya komunitasnya namanya Radea. Jadi Radea itu memang kalau yang khusus yang kelas ini memang dibikin khusus perempuan. Jadi memang aku dan Mas Dimas pengen bikin sesuatu buat perempuan lah. Di brosurnya terlihat ada HTM-nya 650.000 ya Kak. Itu ada include-nya apa aja? Ya banyak. Ya banyak ya. Pasti yang paling pertama mereka dapat ilmu, mereka dapat makan, dapat coffee break, dapat goodie bag-nya 2 hari berturut-turut. Ini selama 2 hari sama peks menginapnya apa gimana Kak? Harga hotel nginep aja udah mahal. Tapi menurut kalian sendiri dengan harga 650.000 itu worth atau berapa sih? Mungkin kemurahan nggak sih buat untuk seminar ini tadi kalian bilang? Jujur ini kalau orang-orang bilang ini murah banget karena banyak banget yang bikin cuma sehari dan kadang-kadang juga nggak dikasih makan, harga lebih mahal daripada ini. Kita melakukan riset sebelumnya ya kayak buat bikin. Iya dong pasti, karena kan kita harus melihat yang biasa orang-orang bikin, karena sejujurnya memang kalau misalnya bisa nggak bayar sih nggak bayar ya gitu kan, cuma kan karena ada costnya di situ, ada harus buat makan ya apa dan lain-lain. Pengisinya siapa sih? Pengisinya? Mbak Anik, Bunda Anik, dia terapis, memang udah lumayan sering ngisi kegiatan-kegiatan. Eksekusinya berapa lama sih Kak acaranya? Eksekusi acaranya sejak kapan? Sebenarnya ini kelas yang kedua. Waktu itu aku udah pernah bikin berapa bulan lalu, terus ini bikin lagi karena memang kalau waktu itu aku bikin internal doang, cuma kita teman-teman aja gitu. Tapi sekarang ini kita bikin untuk umum kali cuma kayaknya nggak sampai sebulan, nggak sampai sebulan. Acara ini termasuk ada penggalangan dana juga nggak sih Kak? Kalau yang Radiah yang kelas ini enggak, beda sama yang kemarin kita bikin di Run for Unity. Ini memang pure buat sharing-sharing aja ke perempuan-perempuan ini. Iya. Karena perempuan-perempuan lebih banyak yang luka ya. Kak Dini sendiri ada sebagai pemateri atau pembicara Enggak ngobrol-ngobrol. dong. Aku seksi di depan sih. Untuk yang hari pertama itu banyak banget menguras air mata ya Kak, dari panitia juga pada nangis mungkin kelihatannya. Kayaknya hari pertama dan kedua deh. Dua-duanya memang lebih bisa merilis apa yang lagi dirasain. Setiap orang kan pasti punya masalah dan dia berdebat. Ada rencana buat nextnya bikin kayak gini lagi? Insya Ada Allah. rencana mungkin beberapa bulan ke depan kita Insya Allah. Didoain aja. Atau mau bikin yang lebih ekonomis agar semua orang bisa ikut gitu Kak? Kalau kajian kita jujur, kalau kajian kita memang nggak pernah berbayar gitu. Kemarin kan bukan kajian. tadi ini bicara soal perempuan. Kali ini sendiri kayaknya dia beberapa waktu belakangan ini memang udah nggak pakai make up gitu kali ini, atau untuk lama nggak sih kali ini untuk tampil polosan gitu Kak? Nah ini kalian orang-orang baru nih berarti. Emang dari dulu nggak pernah pakai makeup, jarang pakai makeup. Termasuk lipstick sendiri mungkin apa Lipstick sih? pakai, tapi kan udah makan, udah minum gitu kan. Memang nggak
Berarti nggak ada insecure atau gimana ya, cewek-cewek kan sekarang lebih insecure kalau tanpa make up kayak gitu kak. Enggak sih, alhamdulillah. Jadi kalau cara menjaga kulit ala Kadini sendiri ini seperti apa sih? Kan nggak pakai makeup juga. Justru kalau aku lihat ya, orang yang pakai makeup itu lebih sering bermasalah dibanding sama orang yang nggak bermakeup. Iya nggak sih? Iya nggak? Iya kan, rata-rata kayak gitu. Karena akhirnya mereka ngerasa ada yang bermasalah, jadi mereka dempul lagi. Berarti kayak gitu kan. Ya lebih low maintenance lah kalau misalnya memang nggak bermakeup. Kalau skincarean atau perawatan kulit dokter masih? Harus. Kalau dokter aku nggak. Aku memang bukan anak dokter kulit gitu. Aku memang nggak pakai ke dokter gitu. Kayak buang-buang waktu nggak sih kalau dokter kan? Kalau aku ya. Berarti skincare-nya kayak drugstore aja gitu ya kak ya? Perawatannya seperti apa sih? Kak? Apa cuma cuci muka atau gimana gitu? Ya enggak lah. Layaknya mungkin kayak kalian juga lah. Bersihin muka, pagi pakai sunscreen, terus malam pakai krim malam. Yang ngerti kan? Yang gitu sih. Waduh, Masya Allah. Ini dia nyolong jawaban aku. Gitu sih, lebih kayak gitu aja. Tapi kan ini pernah ada problem dalam pakai kosmetik sendiri nggak sih kan, sempat ada kayak misalnya iritasi atau apa gitu, pernah nggak sih ngalamin? Iya, karena kulitnya memang sensitif kan. Jadi itu pun juga kalau pakai make up nggak bisa sembarangan. Jadi waktu itu pas zaman syuting, si A pakai ini bagus banget ya di kamera gitu. Aku coba nggak cocok, akhirnya jerawatan. Nah itu harus ke dokter kalau kayak gitu. Berarti agak trauma juga ya untuk memakai make up ya kayak. Nggak trauma, nggak boleh sembarangan aja. Lebih ya udah pakai yang udah selalu dipakai. Berarti kalau kita udah 10 tahun bakal make up sendiri gimana? Ketika ada acara aja. Kalau ada acara itu pun aku juga bisa dibilang jarang pakai foundation, jadi cuma benar-benar pakai pelembab, terus pakai bedaknya pun juga kadang-kadang bedak tabur gitu, nggak pakai yang foundation. Kalau gue tau udah berapa lama sih tadi itu Amira memutuskan buat make upnya natural aja. Emang nggak pernah dari dulu. Gemes deh. Atau mungkin tuntutan syuting aja dulu kak? Iya, rata-rata syuting, terus kalau misalnya ada event-event kayak gitu aja gitu, karena memang ribet ya aku ya, orang saya agak ribet aja gitu. Tadi Mas sendiri nggak pernah langsung nuntut apa? Dia nggak suka aku make up, Oh. Karena banyak cowok yang lirik kali ya. kayaknya gitu ya. Nggak, dia lebih suka yang natural aja gitu. Jadi setelah kesibukan mungkin quality time sama Kak Dimas sendiri seperti apa? Kita quality time setiap hari. Iya dong, karena kegiatannya yang kita lakuin semua hampir kurang lebih hampir bersamaan gitu kan. Jadi ya udah bareng-bareng terus tiap hari. Kayak umroh kemarin gitu ya, terkam juga ya. Ya, udah pertanyaan kemarin ya mbak. Saya mau lari. Iya, sama dia juga. Rencana umrohnya sendiri lama. Rencana umrohnya Karena kemarin kita ikut bareng sama jadi ada umrohnya sama Ustadz Hadi dan memang ada programnya. Jadi memang itu umroh kemarin itu udah direncanain dari 6 bulan sebelumnya. Aman? Terima kasih. Terima kasih Kak Dini. Iya, sama-sama. Aku belum Kak Dini, baru ketemu nih. acara hari ini dong Kak Dini. Oh, iya. Maaf. Ini kalau kata Bos, itu apa itu? Boleh. Sini. Jangan kamu ngalangin pintu. Yuk. Orang nanti lewat gak bisa. Kiri-kiri. Ya. JP lagi ya. Oke Kak Dini, gimana nih kita sukses 2 hari nih ngadain acara kajian? Sebenarnya ini bukan kajian ya, lebih ke acara kayak seminar gitu. Alhamdulillah berjalan dengan lancar ya, pasti senang. Diikuti berapa peserta Kak Dini? 130 130 dari masyarakat umum. dari Artis-artis yang hadir siapa aja Kak? rata-rata yang udah hadir ya panitia juga ya. Ada siapa aja? Ibel, ada Era, ada Zira, terus tadi ada Agla juga peserta, terus siapa lagi ya? Kemarin ada Riri, terus ada Lisha, istri Tommy, gitu sih. Yang menginisiasi sendiri siapa Kak Dini? Ini mungkin atau siapa yang mengisi acara ini? Ya sebenarnya komunitas ini namanya Radea. Jadi Radea itu memang kalau yang khusus yang kelas ini memang dibikin khusus perempuan.
Jadi memang aku dan Mas Dimas pengen bikin sesuatu buat perempuan lah. Di brosurnya terlihat ada apa HTM-nya 650.000 ya kak. Itu ada include-nya apa aja? Ya banyak ya banyak ya, pasti yang paling pertama mereka dapat ilmu, mereka dapat makan, dapat coffee break, dapat goodie bag-nya 2 hari berturut-turut gitu. Ini selama 2 hari sama packs menginapnya apa gimana kak? Enggak dong. Harga hotel nginep aja udah mahal. Tapi menurut kami sendiri dengan harga 650.000 itu waktu atau pas mungkin murah nggak sih buat untuk seminar ini tadi katanya bilang? Jujur ini kalau orang-orang bilang ini murah banget karena banyak banget yang bikin cuma sehari dan kadang-kadang juga nggak dikasih makan, harga lebih mahal dari harga ini. Kita melakukan riset sebelumnya ya kayak buat bikin. Iya dong pasti, karena kan kita harus melihat yang biasa orang-orang bikin, karena sejujurnya memang kalau misalnya bisa nggak bayar sih nggak bayar ya gitu kan, cuma kan karena ada kosnya di situ, ada buat makan ya apa dan lain-lain. Pengisinya siapa sih? Hah? Pengisinya? Mbak Anik, Bunda Anik, dia terapis, memang udah lumayan sering ngisi kegiatan-kegiatan. Eksekusinya berapa lama sih kak acaranya? Eksekusi acaranya sejak kapan? Sebenarnya ini kelas yang kedua. Waktu itu aku udah pernah bikin berapa bulan lalu, terus ini bikin lagi karena memang kalau waktu itu aku bikin internal doang, cuma kita teman-teman aja gitu. Tapi sekarang ini kita bikin untuk umum, paling cuma kayaknya nggak sampai sebulan, nggak sampai sebulan. Acara ini termasuk ada penggalangan dana juga nggak sih kak? Kalau yang Radiah yang kelas ini enggak, beda sama yang kemarin kita bikin di Run for Uni. Jadi memang pure buat sharing-sharing aja ke perempuan-perempuan ini. Iya. Karena perempuan-perempuan lebih banyak yang luka ya. Kak Dini sendiri ada sebagai pemateri atau pembicara Enggak ngobrol-ngobrol. dong. Aku seksi di aja sih. Untuk yang hari pertama itu banyak banget menguras air mata ya kak, dari panitia juga pada nangis mungkin kelihatannya. Kayaknya hari pertama dan kedua deh. Dua-duanya memang lebih bisa merilis apa yang lagi dirasain. Setiap orang kan pasti punya masalah sendiri dan dapat. Ada rencana buat nextnya bikin kayak gini lagi? Insya Ada Allah. rencana mungkin beberapa bulan ke depan mungkin kak. Insya Allah. Didoain aja. Atau mau bikin yang lebih ekonomis agar semua orang bisa ikut gitu kak? Kalau kajian kita jujur, kalau kajian kita memang nggak pernah berbayar gitu. Kemarin kan bukan kajian. Tadi dia bicara soal perempuan. Kali ini sendiri kayaknya dia beberapa waktu belakangan ini memang udah nggak pakai make up gitu kali dia atau udah lama nggak sih kali dia untuk tampil polosan gitu kak. Nah, ini kalian orang-orang baru nih berarti. Emang dari dulu nggak pernah pakai makeup, jarang pakai makeup. Untuk lipstick sendiri mungkin apa Lipstick sih? pakai, tapi kan udah makan, udah minum gitu kan. Memang nggak kurang ya, lebih senangnya biasa aja lah kalau ya. Berarti nggak ada insecure atau gimana ya, cewek-cewek kan sekarang lebih insecure kalau tanpa make up kayak gitu kak? Enggak sih, alhamdulillah. Jadi kalau cara menjaga kulit ala Kak Dini sendiri mungkin seperti apa sih? Kan nggak pakai make up juga. Justru kalau aku lihat ya, orang yang pakai makeup itu lebih sering bermasalah dibanding sama orang yang nggak bermakeup. Iya nggak sih? Iya nggak? Iya kan, rata-rata kayak gitu. Karena akhirnya mereka ngerasa ada yang bermasalah, jadi mereka dempul lagi. Berarti kayak gitu kan? Ya lebih low maintenance lah kalau misalnya memang nggak bermakeup. Kalau skincarean atau perawatan kulit dokter masih? Harus. Kalau dokter aku nggak. Aku memang bukan anak dokter kulit gitu. Itu memang nggak pakai ke dokter gitu. Ini buang-buang waktu nggak sih kalau dokter ya? Kalau aku ya. Berarti skincare-nya kayak drugstore aja gitu ya kak ya? Perawatan kulit seperti apa sih kak? Apa cuma cuci muka toh atau gimana gitu? Ya enggak lah. Layaknya mungkin kayak kalian juga lah. Bersihin muka, pagi pakai sunscreen, terus malam pakai krim malam. Yang ngerti kan? Yang gitu wudhu sih. Waduh, Masya Allah. Ini dia nyolong jawaban aku. Ya gitu sih, lebih kayak gitu aja. Tapi kan ini pernah ada problem dalam pakai kosmetik sendiri nggak sih kak? Sempat ada kayak misalnya iritasi atau apa gitu? Pernah nggak sih ngalamin? Iya, karena kulitnya memang sensitif kan. Jadi tubuh juga kalau pakai makeup nggak bisa sembarangan. Jadi waktu itu pas zaman syuting, si A pakai ini bagus
bisa kalau kayak gitu. Berarti agak trauma juga ya untuk memakai make up ya kayak. Nggak trauma, nggak boleh sembarangan aja, lebih ya udah pakai yang udah selalu dipakai. Berarti kalau kita udah 10 tahun bakal make up sendiri gimana? Ketika ada acara aja. Kalau ada acara itu pun aku juga bisa dibilang jarang pakai foundation, jadi cuma benar-benar pakai pelembab terus pakai bedaknya pun juga kadang-kadang bedak tabur gitu, nggak pernah yang pakai foundation. Kalau buat tau berapa lama tuh tadi tuh akhirnya memutuskan buat make upnya natural aja. Emang nggak pernah dari dulu. Gemes deh. Atau mungkin tuntutan syuting aja dulu kak? Iya, rata-rata syuting, terus kalau misalnya ada event-event kayak gitu aja gitu, karena memang ribet ya, aku ya rasanya agak ribet aja gitu. Tadi Mas sendiri nggak pernah langsung tuntut apa? Iya, nggak suka aku make up. Oh. Karena banyak cowok yang lirik kali ya. Kayaknya gitu ya. Nggak, dia lebih suka yang natural aja gitu. Jadi setelah kesibukan mungkin quality time sama Kak Dimas sendiri seperti apa? Kita quality time setiap hari. Iya dong, karena kegiatannya yang kita lakuin semua hampir kurang lebih hampir bersamaan gitu kan. Jadi ya udah bareng-bareng terus setiap hari. Kayak umroh kemarin juga ya, tahun juga ya. Ya, itu udah pertanyaan kemarin ya Mbak. Dia mau lari. Iya, tahu sendiri. Tapi rencana umrohnya sendiri lama. Rencana umrohnya Karena kemarin kita ikut bareng sama jadi ada umrohnya sama Ustadz Hadi dan memang ada programnya, jadi memang itu umroh kemarin itu udah direncanain dari 6 bulan sebelum. Aman? Makasih. Makasih Kak Dini. Iya, sama. Ini support untuk Kaiza. Aku belum Kak Dini, baru ketemu nih. acara hari ini dong Kak Dini. Iya. Oh iya. Maaf. Bos, kita apa itu? Boleh. Sini. Bisa sana aja. Ya, kamu ngalangin pintu. Yuk. Orang nanti lewat gak bisa. Kiri-kiri. Ya. Baru nyipel lagi ya. Oke Kak Dini, gimana yang kita sukses 2 hari nih ngadain acara kajian? Sebenarnya ini bukan kajian ya, lebih ke acara kayak seminar gitu. Alhamdulillah berjalan dengan lancar ya, pasti senang. Diikuti berapa peserta Kak Dini? 130 130 dari masyarakat umum. dari Artis-artis yang hadir siapa aja Kak? rata-rata yang udah hadir ya panitia juga ya. Ada siapa aja? Ibel, ada Era, ada Zira, terus tadi ada Agla juga peserta, terus siapa lagi ya? Kemarin ada Riri, terus ada Lisha, istri Tommy, gitu sih. Yang menginisiasi sendiri siapa Kak Dini? Ini mungkin atau siapa yang bisa acara ini? Ya sebenarnya komunitasnya namanya Radea. Jadi Radea itu memang kalau yang khusus yang kelas ini memang dibikin khusus perempuan. Jadi memang aku dan Mas Dimas yang pengen bikin sesuatu buat perempuan lah. Di brosurnya terlihat ada HTM-nya 650.000 ya Kak. Itu ada include-nya apa aja? Ya banyak. Ya banyak ya, pasti yang paling pertama mereka dapat ilmu, mereka dapat makan, dapat coffee break, dapat goodie bag-nya 2 hari berturut-turut gitu. Ini selama 2 hari sama packs menginapnya apa gimana Kak? Harga hotel nginep udah mahal. Tapi menurut kami sendiri dengan harga 650.000 itu worth it atau pas kami kemurahan nggak sih buat untuk seminar ini tadi Kak yang bilang? Jujur ini kalau orang-orang bilang ini murah banget karena banyak banget yang bikin cuma sehari dan kadang-kadang juga nggak dikasih makan, harga lebih mahal daripada ini. Kita melakukan riset sebelumnya ya kayak buat bikin. Iya dong pasti, karena kan kita harus melihat yang biasa orang-orang bikin, karena sejujurnya memang kalau misalnya bisa nggak bayar sih nggak bayar ya gitu kan, cuma kan karena ada costnya di situ, ada buat makan ya apa dan lain-lain. Pengisinya siapa sih? Apa? Pengisinya. Mbak Anik, Bunda Anik, dia terapis, memang udah lumayan sering ngisi kegiatan-kegiatan. Eksekusinya berapa lama sih Kak acaranya? Eksekusi acaranya mungkin dari sejak kapan?
Sebenarnya ini kelas yang kedua. Waktu itu aku udah pernah bikin berapa bulan lalu, terus ini bikin lagi karena memang kalau waktu itu aku bikin internal doang, cuma kita teman-teman aja gitu. Tapi sekarang ini kita bikin untuk umum kali cuma kayaknya nggak sampai sebulan, nggak sampai sebulan. Acara ini termasuk ada penggalangan dana juga nggak sih Kak? Kalau yang Radiah yang kelas ini enggak, beda sama yang kemarin kita bikin di Run for Unity. Ini memang pure buat sharing-sharing aja ke perempuan-perempuan ini. Iya. Karena perempuan-perempuan lebih banyak yang luka ya. Kak Dini sendiri ada sebagai pemateri atau pembicara Enggak ngobrol-ngobrol. dong. Aku seksi dikit aja sih. Untuk yang hari pertama itu banyak banget menguras air mata ya Kak, dari panitia juga pada nangis mungkin kelihatannya. Kayaknya hari pertama dan kedua deh. Dua-duanya memang lebih bisa merilis apa yang lagi dirasain. Setiap orang kan pasti punya masalah yang dibeda-beda. Ada rencana buat nextnya bikin kayak gini lagi? Insya Ada Allah. rencana mungkin beberapa bulan ke depan kita Insya Allah. Didoain aja. Atau mau bikin yang lebih ekonomis agar semua orang bisa ikut gitu Kak? Kalau kajian kita jujur, kalau kajian kita memang nggak pernah berbayar gitu. Kemarin kan bukan kajian. tadi dia bicara soal perempuan. Kali ini sendiri kayaknya dia beberapa waktu belakangan ini memang udah nggak pakai make up gitu kali ini, atau udah lama nggak sih kali ini untuk tampil polosan gitu Kak? Nah, ini kalian orang-orang baru nih berarti. Emang dari dulu nggak pernah pakai makeup, jarang pakai makeup. Termasuk lipstick sendiri mungkin Lipstick pakai, tapi kan udah makan, udah minum gitu kan. Memang nggak kurang ya, lebih senangnya biasa aja natural aja. Berarti nggak ada insecure atau gimana ya, cewek-cewek kan sekarang lebih insecure kalau tanpa make up kayak gitu Kak? Enggak sih, alhamdulillah. Itu kalau cara menjaga kulit ala Kak Dini sendiri mungkin seperti apa sih? Kan nggak pakai makeup juga. Justru kalau aku lihat ya, orang yang pakai makeup itu lebih sering bermasalah dibanding sama orang yang nggak bermakeup. Iya nggak sih? Iya nggak? Iya kan, rata-rata kayak gitu. Karena akhirnya mereka ngerasa ada yang bermasalah, jadi mereka dempul lagi. Berarti kayak gitu kan. Ya lebih low maintenance lah kalau misalnya memang nggak bermakeup. Kalau skincarean atau perawatan kulit dokter Cuma masih? harus. Kalau dokter aku nggak. Aku memang bukan anak dokter kulit gitu. Aku memang nggak pakai ke dokter gitu. Ini buang-buang waktu nggak sih kalau dokter ya? Kalau aku ya. Berarti skincare-nya kayak drugstore aja gitu ya Kak ya? Perawatan kulit seperti apa sih Kak? Apa cuma cuci muka toh atau gimana gitu? Ya enggak lah. Layaknya mungkin kayak kalian juga lah. Bersihin muka, pagi pakai sunscreen, terus malam pakai krim malam. Yang ngerti kan? Yang di kubu sih. Waduh, Masya Allah. Ini dia nyolong jawaban aku. Gitu sih, lebih kayak gitu aja. Tapi kan ini pernah ada problem dalam pakai kosmetik sendiri nggak sih Kak? Sempat ada kayak misalnya iritasi atau apa gitu? Pernah nggak sih ngalamin? Iya, karena kulitnya memang sensitif kan. Jadi itu pun juga kalau pakai makeup nggak bisa sembarangan. Jadi waktu itu pas zaman syuting, si A pakai ini bagus banget ya di kamera gitu. Aku coba nggak cocok, akhirnya jerawatan. Nah itu harus ke dokter kalau kayak gitu. Berarti agak trauma juga ya untuk memakai make up ya Kak ya? Nggak trauma, nggak boleh sembarangan aja. Lebih ya udah pakai yang udah selalu dipakai. Berarti kalau kita udah 10 tahun bakal make up sendiri gimana? Ketika ada acara aja. Kalau ada acara itu pun aku juga bisa dibilang jarang pakai foundation. Jadi cuma benar-benar pakai pelembab, terus pakai bedak. Bedaknya pun juga kadang-kadang bedak tabur gitu, nggak pakai yang foundation. Kalau gue tau udah berapa lama tuh tadi itu akhirnya memutuskan buat make upnya natural aja. Emang nggak pernah dari dulu. Gemes deh. Atau mungkin tuntutan syuting aja dulu Kak? Iya, rata-rata syuting. Terus kalau misalnya ada event-event kayak gitu aja gitu, karena memang ribet ya aku ya. Rasanya agak ribet aja gitu. Tadi Mas sendiri nggak pernah langsung tuntut apa Iya, nggak suka aku make up. Oh. Karena banyak cowok yang lirik kali ya. Kayaknya gitu ya. Nggak, dia lebih suka yang natural aja gitu. Jadi setelah kesibukan mungkin quality time sama Kak Dimas sendiri seperti apa? Kita quality time setiap hari. Iya dong, karena kegiatannya yang kita lakuin semua hampir kurang lebih hampir bersamaan gitu kan. Jadi ya udah bareng-bareng terus setiap hari. Kayak umroh kemarin juga ya, kesan juga ya. Ya, itu udah pertanyaan kemarin ya Mbak. Dia mau lari. Iya, tahu sendiri udah. Rencana umrohnya sendiri lama. Rencana umrohnya Karena kemarin kita ikut bareng sama jadi ada umrohnya sama Ustadz Hadi dan memang ada programnya, jadi
jadi memang itu umroh kemarin itu udah direncanain dari 6 bulan sebelumnya. Aman? Makasih. Terima kasih Kak Dini. Ya, sama-sama. Ini support untuk Kak Aku belum Kak Dini, baru ketemu nih. Acara hari ini dong Kak Dini. Oh, iya. Maaf. Ini kalau kata Mas, itu apa ibu? Boleh. Sini. Jangan ngalangin pintu. Yuk. Orang nanti lewat gak bisa. Ya. Nyipel lagi ya. Oke Kak Dini, gimana nih akhirnya sukses 2 hari nih ngadain acara kajian? Sebenarnya ini bukan kajian ya, lebih ke acara kayak seminar gitu. Alhamdulillah berjalan dengan lancar ya, pasti senang lah. Diikuti berapa peserta Kak Dini? 130 130 dari masyarakat umum. dari rumah. Artis-artis yang hadir siapa aja Kak? Rata-rata yang udah hadir ya panitia juga ya. Ada siapa aja? Ibel, ada Era, ada Zira, terus tadi ada Agla juga peserta, terus siapa lagi ya? Kemarin ada Riri, terus ada Lisha, istri Romi, Yang menginisiasi sendiri siapa Kak Dini? Ini mungkin atau siapa yang bisa acara ini? ya sebenarnya komunitasnya namanya Radea. Jadi Radea itu memang kalau yang khusus yang kelas ini memang dibikin khusus perempuan. Jadi memang aku dan Mas Dimas pengen bikin sesuatu buat perempuan lah. Di brosurnya terlihat ada HTM-nya 650.000 ya Kak. Itu ada include-nya apa aja? Ya banyak. Ya banyak ya. Pasti yang paling pertama mereka dapat ilmu, mereka dapat makan, dapat coffee break, dapat goodie bag-nya 2 hari berturut-turut. Ini selama 2 hari sama packs menginapnya apa gimana Kak? Harga hotel nginep aja udah mahal. Tapi menurut kalian sendiri dengan harga 650.000 itu worth it atau pas mungkin murah nggak sih buat untuk seminar ini tadi kalian bilang? Jujur ini kalau orang-orang bilang ini murah banget karena banyak banget yang bikin cuma sehari dan kadang-kadang juga nggak dikasih makan, harga lebih mahal daripada ini. Kita melakukan riset sebelum itu ya kayak buat bikin. Iya dong pasti, karena kan kita harus melihat yang biasa orang-orang bikin, karena sejujurnya memang kalau misalnya bisa nggak bayar sih nggak bayar ya gitu kan, cuma kan karena ada costnya di situ, ada buat makan ya apa dan lain-lain. Pengisinya siapa sih? Hah? Pengisinya. Mbak Anik, Bunda Anik, dia terapis, memang udah lumayan sering ngisi kegiatan-kegiatan. Eksekusinya berapa lama sih Kak acaranya? Eksekusi acaranya mungkin dari sejak kapan? Sebenarnya ini kelas yang kedua. Waktu itu aku udah pernah bikin berapa bulan lalu, terus ini bikin lagi karena memang kalau waktu itu aku bikin internal doang, cuma kita teman-teman aja gitu. Tapi sekarang ini kita bikin untuk umum paling cuma kayaknya nggak sampai sebulan, nggak sampai sebulan. Acara ini termasuk ada penggalangan dana juga nggak sih Kak? Kalau yang Radea yang kelas ini enggak, beda sama yang kemarin kita bikin di Run for Unity. Jadi memang pure buat sharing-sharing aja ke perempuan-perempuan ini. Iya. Karena perempuan-perempuan lebih banyak yang luka ya. Kak Dini sendiri ada sebagai pemateri atau pembicara Enggak ngobrol-ngobrol. dong. Aku seksi aja sih. Untuk yang hari pertama itu banyak banget menguras air mata ya Kak, dari panitia juga pada nangis mungkin kelihatannya. Kayaknya hari pertama dan kedua deh. Dua-duanya memang lebih bisa merilis apa yang lagi dirasain. Setiap orang kan pasti punya masalah sendiri. Ada rencana buat nextnya bikin kayak gini lagi? Ada rencana mungkin beberapa bulan ke depan kita Insya Allah, didoain aja. Atau mau bikin yang lebih ekonomis agar semua orang bisa ikut gitu Kak? Kalau kajian kita jujur, kalau kajian kita memang nggak pernah berbayar gitu. Kemarin kan bukan kajian. hari ini bicara soal perempuan. Kali ini sendiri kayaknya dia beberapa waktu belakangan ini memang udah nggak pakai make up gitu kali ini atau udah lama nggak sih kali ini untuk tampil
polosan gitu kak. Nah, ini kalian orang-orang baru nih berarti. Emang dari dulu nggak pernah pakai makeup, jarang pakai makeup. Untuk lipstick sendiri mungkin apa Lipstick sih? pakai, tapi kan udah makan, udah minum gitu kan. Memang nggak kurang ya, lebih senangnya biasa aja natural aja. Berarti nggak ada insecure atau gimana ya, cewek-cewek kan sekarang lebih insecure kalau tanpa make up kayak gitu kak? Enggak sih, alhamdulillah. Jadi kalau cara menjaga kulit ala Kadina sendiri ini seperti apa sih? Kan nggak pakai makeup juga. Justru kalau aku lihat ya, orang yang pakai makeup itu lebih sering bermasalah dibanding sama orang yang nggak bermakeup. Iya nggak sih? Iya nggak? Iya kan, rata-rata kayak gitu. Karena akhirnya mereka ngerasa ada yang bermasalah, jadi mereka dempul lagi. Berarti kayak gitu kan. Ya lebih low maintenance lah kalau misalnya memang nggak bermakeup. Kalau skincarean atau perawatan kulit dokter masih? Harus. Kalau dokter aku nggak. Aku memang bukan anak dokter kulit gitu. Itu memang nggak pakai ke dokter gitu. Ini buang-buang waktu nggak sih kalau dokter ya? Kalau aku ya. Berarti skincare-nya kayak drugstore aja gitu ya kak ya? Perawatan itu seperti apa sih kak? Apa cuma tujuh muka toh atau gimana gitu? Ya enggak lah. Layaknya mungkin kayak kalian juga lah. Bersihin muka, pagi pakai sunscreen, terus mau pakai krim malam. Yang ngerti kan? Yang di tubuh sih. Waduh, Masya Allah. Ini dia nyolong jawaban aku. Ya gitu sih, lebih kayak gitu aja. Tapi kan ini pernah ada problem dalam pakai kosmetik sendiri nggak sih kak? Sempat ada apa namanya kayak misalnya iritasi atau apa gitu? Pernah nggak sih ngalamin? Iya, karena kulitnya memang sensitif kan. Jadi tubuh juga kalau pakai makeup nggak bisa sembarangan. Jadi waktu itu pas zaman syuting, si A pakai ini bagus banget ya di kamera gitu. Aku coba nggak cocok, ya udah jerawatan. Nah itu harus ke dokter kalau kayak gitu. Berarti agak trauma juga ya untuk memakai make up ya kayak? Nggak trauma, nggak boleh sembarangan aja. Lebih ya udah pakai yang udah selalu dipakai. Berarti kalau kita udah 10 tahun bakal make up sendiri gimana? Aku tidak ada acara aja. Kalau ada acara itu pun aku juga bisa dibilang jarang pakai foundation. Jadi cuma benar-benar pakai pelembab, terus pakai bedak. Bedaknya pun juga kadang-kadang bedak tabur gitu, nggak pernah yang pakai foundation. Kalau gue tau udah berapa lama tuh Kadina akhirnya memutuskan buat make upnya natural aja. Emang nggak pernah dari dulu. Gemes deh. Atau mungkin tuntutan syuting aja dulu kak? Iya, rata-rata syuting. Terus kalau misalnya ada event-event kayak gitu aja gitu, karena memang ribet ya aku ya. Rasanya agak ribet aja gitu. Tadi Mas sendiri nggak pernah langsung nuntut apa? Dia nggak suka aku make up. Oh. Banyak cowok yang beli kali ya. Kayaknya gitu ya. Nggak, dia lebih suka yang natural aja gitu. Jadi setelah kesibukan mungkin quality time sama Kak Dimas sendiri seperti apa? Kita quality time setiap hari. Jadi dong, karena kegiatannya yang kita lakuin semua hampir kurang lebih hampir bersamaan gitu kan. Jadi ya udah bareng-bareng terus setiap hari. Kayak umroh kemarin gitu ya, rekam juga ya. Ya. Itu udah pertanyaan kemarin ya Mbak. Dia mau lari. Iya, tahu sendiri. Rencana umrohnya sendiri lama. Rencana umrohnya Karena kemarin kita ikut bareng sama jadi ada umrohnya sama Ustadz Hadi dan memang ada programnya. Jadi memang itu umroh kemarin itu udah direncanain dari 6 bulan sebelum. Aman? Makasih. Makasih Kak Dini. Iya, sama. Ini support untuk Kaija. Aku belum. Aku belum Kak Dini, baru ketemu nih. acara hari ini dong Kak Dini. Iya. Oh, Maaf. Ini kalau kata Mas Batik apa itu? boleh. Sini. Ya, kamu ngalangin pintu. Yuk. Orang nanti lewat gak bisa. Ya. Nyipel lagi ya. Oke Kak Dini, gimana yang kita sukses 2 hari nih ngadain apa acara kajian? Sebenarnya ini bukan kajian ya, lebih ke acara kayak seminar gitu. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, yang pasti senang. Diikuti berapa peserta Kak Dini? 130 130 dari masyarakat umum. dari Artis-artis yang hadir siapa aja Kak? rata-rata yang udah hadir ya panitia juga ya. Ada siapa aja? Ibel, ada Era, ada Zira, terus tadi ada Agla juga peserta, terus siapa lagi ya? Kemarin ada Riri, terus ada Lisha,
Yang menginisiasi sendiri siapa Kak Dini? ini mungkin atau siapa yang bisa acara ini? Ya sebenarnya komunitas ini namanya Radea. Jadi Radea itu memang kalau yang khusus yang kelas ini memang dibikin khusus perempuan. Jadi memang aku dan Mas Dimas yang pengen bikin sesuatu buat perempuan lah. Di brosurnya terlihat ada apa HTM-nya 650.000 ya Kak. Itu ada include-nya apa aja? Ya banyak. Ya banyak ya. Pasti yang paling pertama mereka dapat ilmu, mereka dapat makan, dapat coffee break, dapat goodie bag-nya 2 hari berturut-turut. Gitu. Ini selama 2 hari sama packs menginapnya apa gimana Kak? Enggak dong. Harga hotel nginep aja udah mahal. Tapi menurut kami sendiri dengan harga 650.000 itu worth it atau berapa sih, mungkin kemurahan nggak sih buat untuk seminar ini tadi kalian bilang? Jujur ini kalau orang-orang bilang ini murah banget karena banyak banget yang bikin cuma sehari dan kadang-kadang juga nggak dikasih makan, harga lebih mahal daripada ini. Kita melakukan riset sebelum itu ya kayak buat bikin. Iya dong pasti karena kan kita harus melihat yang biasa orang-orang bikin karena sejujurnya memang kalau misalnya bisa nggak bayar sih nggak bayar ya gitu kan, cuma kan karena ada costnya di situ, ada buat makan ya apa dan lain-lain. Pengisinya siapa sih? Apa? Pengisinya? Mbak Anik, Bunda Anik, dia terapis, memang udah lumayan sering ngisi kegiatan-kegiatan. Eksekusinya berapa lama sih Kak acaranya? Eksekusi acaranya mungkin dari sejak kapan? Sebenarnya ini kelas yang kedua. Waktu itu aku udah pernah bikin berapa bulan lalu, terus ini bikin lagi karena memang kalau waktu itu aku bikin internal doang, cuma kita teman-teman aja. Gitu. Tapi sekarang ini kita bikin untuk umum kali cuma kayaknya nggak sampai sebulan, nggak sampai sebulan. Acara ini termasuk ada penggalangan dana juga nggak sih Kak? Kalau yang Radea yang kelas ini enggak, beda sama yang kemarin kita bikin di Run for Uni. Ini memang pure buat sharing-sharing aja ke perempuan-perempuan ini. Iya. Karena perempuan-perempuan lebih banyak yang luka ya. Kak Dini sendiri ada sebagai pemateri atau pembicara Enggak ngobrol-ngobrol. dong. Aku seksi di aja sih. Untuk yang hari pertama itu banyak banget menguras air mata ya Kak, dari panitia juga pada nangis mungkin kelihatannya. Kayaknya hari pertama dan kedua deh. Dua-duanya memang lebih bisa merilis apa yang lagi dirasain. Setiap orang kan pasti punya masalah yang berbeda-beda. Ada rencana buat nextnya bikin kayak gini lagi? Insya Ada Allah. rencana mungkin beberapa bulan ke depan mungkin Kak. Insya Allah. Didoain aja. Atau mau bikin yang lebih ekonomis agar semua orang bisa ikut gitu Kak? Kalau kajian kita jujur, kalau kajian kita memang nggak pernah berbayar gitu. Kemarin kan bukan kajian. Tadi dia bicara soal perempuan. Kali ini sendiri kayaknya dia beberapa waktu belakangan ini memang udah nggak pakai make up gitu kali ini, atau udah lama nggak sih kali ini untuk tampil polosan gitu Kak? Nah ini kalian orang-orang baru nih berarti. Emang dari dulu nggak pernah pakai makeup, jarang pakai makeup. Termasuk lipstick sendiri mungkin apa Lipstick sih pakai, tapi kan udah makan, udah minum gitu kan. Memang nggak kurang ya, lebih senangnya biasa aja lah kalau ya. Berarti nggak ada insecure atau gimana ya, cewek-cewek kan sekarang lebih insecure kalau tanpa make up kayak gitu Kak? Enggak sih, alhamdulillah. Itu kalau cara menjaga kulit ala Kak Dini sendiri mungkin seperti apa sih? Kan nggak pakai makeup juga. Justru kalau aku lihat ya, orang yang pakai makeup itu lebih sering bermasalah dibanding sama orang yang nggak bermakeup. Iya nggak sih? Iya nggak? Iya kan, rata-rata kayak gitu. Karena akhirnya mereka ngerasa ada yang bermasalah, jadi mereka dempul lagi. Berarti kayak gitu kan. Ya lebih low maintenance lah kalau misalnya memang nggak bermakeup. Kalau skincarean atau perawatan kulit dokter Cuma masih? harus. Kalau dokter aku enggak. Aku memang bukan anak dokter kulit gitu. Itu memang nggak pakai ke dokter gitu. Ini buang-buang waktu nggak sih kalau dokter ya? Kalau aku ya. Berarti skincare kayak drugstore aja gitu ya Kak ya? Perawatan kulit seperti apa sih Kak? Apa cuma cuci muka toh atau gimana gitu? Ya enggak lah. Layaknya mungkin kayak kalian juga lah. Bersihin muka, pagi pakai sunscreen, terus malam pakai krim malam. Yang ngerti kan? Yang ditubuh sudah. Waduh, Masya Allah. Ini dia nyolong jawaban aku. Kayak gitu sih, lebih kayak gitu aja. Tapi tadi ini
ada problem dalam pakai kosmetik sendiri nggak sih? Kan sempat ada kayak misalnya iritasi atau apa gitu, pernah nggak sih ngalamin? Iya, karena kulitnya memang sensitif kan, jadi tubuh juga kalau pakai make up nggak bisa sembarangan. Jadi waktu itu pas zaman syuting, si A pakai ini, bagus banget ya di kamera gitu. Aku coba nggak cocok, ya udah jerawatan. Nah itu harus ke dokter kayak gitu. Berarti agak trauma juga ya untuk memakai make up ya kayak? Nggak trauma, nggak boleh sembarangan aja. Lebih ya udah pakai yang udah selalu dipakai. Jadi kalau kita udah 10 tahun bakal make up sendiri gimana? Ketika ada acara aja. Kalau ada acara itu pun aku juga bisa dibilang jarang pakai foundation, jadi cuma benar-benar pakai pelembab, terus pakai bedak. Bedaknya pun juga kadang-kadang bedak tabur gitu, nggak pakai yang foundation. Kalau betul udah berapa lama tuh tadi akhirnya memutuskan buat make upnya natural aja? Emang nggak pernah dari dulu. Gemes deh. Atau mungkin tuntutan syuting aja dulu kak? Iya, rata-rata syuting, terus kalau misalnya ada event-event kayak gitu aja gitu, karena memang ribet ya aku ya, rasanya agak ribet aja gitu. Tadi Mas sendiri nggak pernah langsung tutup apa? Iya, nggak suka aku make up. Oh. Karena banyak cowok yang lirik kali ya. Kayaknya gitu ya. Nggak, dia lebih suka yang natural aja gitu. Jadi setelah kesibukan mungkin kualitas sama Kak Dimas sendiri seperti apa? Kita quality time setiap hari. Jadi dong, karena kegiatannya yang kita lakuin semua hampir kurang lebih hampir bersamaan gitu kan. Jadi ya udah bareng-bareng terus tiap hari. Kayak umroh kemarin juga ya, terkam juga ya. Ya, itu udah pertanyaan kemarin ya Mbak. Dia mau lari. Iya, tahu sendiri. Rencana umrohnya sendiri lama. Rencana umrohnya Karena kemarin kita ikut bareng sama jadi ada umrohnya sama Ustadz Ali dan memang ada programnya, jadi memang itu umroh kemarin itu udah direncanain dari 6 bulan sebelumnya. Aman? Terima kasih. Terima kasih Kak Dini. Iya, sama. Ini support untuk Kaiza. Aku belum Kak Dini, baru ketemu nih. acara hari ini dong Kak Dini. Oh, Boleh. Sini. Jangan kamu ngalangin pintu. Yuk. Orang nanti lewat gak bisa. Ya. Jadi lagi ya. Oke Kak Dini, gimana yang kita sukses 2 hari ini ngadain acara kajian? Sebenarnya ini bukan kajian ya, lebih ke acara kayak seminar gitu. Alhamdulillah berjalan dengan lancar ya, pasti senang. Diikuti berapa peserta Kak Dini? 130 130 dari masyarakat umum. dari umum. Artis-artis yang hadir siapa aja Kak? Rata-rata yang udah hadir ya panitia juga ya. Ada siapa aja? Ibel, ada Era, ada Zira, terus tadi ada Agla juga peserta, terus siapa lagi ya? Kemarin ada Riri, terus ada Lisha, istri Tommy, gitu sih. Yang menginisiasi sendiri siapa Kak Dini? Ini mungkin atau siapa yang bisa acara ini? Ya sebenarnya komunitasnya namanya Radea. Jadi Radea itu memang kalau yang khusus yang kelas ini memang dibikin khusus perempuan. Jadi memang aku dan Mas Dimas yang pengen bikin sesuatu buat perempuan lah. Di brosurnya terlihat ada HTM-nya 650.000 ya Kak. Itu ada include-nya apa aja? Ya banyak. Ya banyak ya, yang pasti yang paling pertama mereka dapat ilmu, mereka dapat makan, dapat coffee break, dapat goodie bag-nya 2 hari berturut-turut. Ini selama 2 hari sama packs menginapnya apa gimana Kak? Harga hotel nginep aja udah mahal. Tapi menurut kami sendiri dengan harga 650.000 itu worth it atau pas kami murah nggak sih buat untuk seminar ini tadi Kak Dini bilang? Jujur ini kalau orang-orang bilang ini murah banget karena banyak banget yang bikin cuma sehari dan kadang-kadang juga nggak dikasih makan, harga lebih ada yang lebih mahal daripada ini. Jadi melakukan riset sebelum itu ya kayak buat bikin. Iya dong pasti, karena kan kita harus melihat yang biasa orang-orang bikin, karena sejujurnya memang kalau misalnya bisa nggak bayar sih nggak bayar ya gitu kan, cuma kan karena ada costnya di situ, ada buat makan ya apa dan lain-lain.
Mbak Anik, Bunda Anik. Dia terapis, memang udah lumayan sering ngisi kegiatan-kegiatan. Eksekusinya berapa lama sih Kak acaranya? Eksekusi acaranya sejak kapan? Sebenarnya ini kelas yang kedua. Waktu itu aku udah pernah bikin berapa bulan lalu, terus ini bikin lagi karena memang kalau waktu itu aku bikin internal doang, cuma kita teman-teman aja gitu. Tapi sekarang ini kita bikin untuk umum paling cuma kayaknya nggak sampai sebulan, nggak sampai sebulan. Acara ini termasuk ada penggalangan dana juga nggak sih Kak? Kalau yang Radiah yang kelas ini enggak, beda sama yang kemarin kita bikin di Run for Uni. Ini memang pure buat sharing-sharing aja ke perempuan-perempuan ini. Karena perempuan-perempuan lebih banyak yang luka ya. Kak Dini sendiri ada sebagai pemateri atau pembicara Enggak ngobrol-ngobrol. dong. Aku seksi di aja sih. Untuk yang hari pertama itu banyak banget menguras air mata ya Kak, dari panitia juga pada nangis mungkin kelihatannya. Kayaknya hari pertama dan kedua deh. Dua-duanya memang lebih bisa merilis apa yang lagi dirasain. Setiap orang kan pasti punya masalah yang didapat. Ada rencana buat nextnya bikin kayak gini lagi? Insya Ada Allah. rencana mungkin beberapa bulan ke depan mungkin Kak. Insya Allah. Didoain aja. Atau mau bikin yang lebih ekonomis agar semua orang bisa ikut gitu Kak? Kalau kajian kita jujur, kalau kajian kita memang nggak pernah berbayar gitu. Kemarin kan bukan kajian. Tadi dia bicara soal perempuan. Kali dia sendiri kayaknya dia beberapa waktu belakangan ini memang udah nggak pakai make up gitu kali dia atau udah lama nggak sih kali dia untuk tampil polosan gitu Kak. Nah, ini kalian orang-orang baru nih berarti. Emang dari dulu nggak pernah pakai makeup, jarang pakai makeup. Untuk lipstick sendiri mungkin apa Lipstick sih? pakai, tapi kan udah makan, udah minum gitu kan. Memang nggak kurang dia lebih senangnya biasa aja natural aja. Berarti nggak ada insecure atau gimana ya, cewek-cewek kan sekarang lebih insecure kalau tanpa make up kayak gitu Kak? Enggak sih, alhamdulillah. Itu kalau cara menjaga kulit ala Kak Dini sendiri mungkin seperti apa sih? Kan nggak pakai make up juga. Justru kalau aku lihat ya, orang yang pakai makeup itu lebih sering bermasalah dibanding sama orang yang nggak bermakeup. Iya nggak sih? Iya nggak? Iya kan, rata-rata kayak gitu. Karena akhirnya mereka ngerasa ada yang bermasalah, jadi mereka dempul lagi. Berarti kayak gitu kan. Ya lebih low maintenance lah kalau misalnya memang nggak bermakeup. Kalau skincarean atau perawatan kulit dokter masih? Harus. Kalau dokter aku nggak. Aku memang bukan anak dokter kulit gitu. Aku memang nggak pakai ke dokter gitu. Ini buang-buang waktu nggak sih kalau dokter ya? Kalau aku ya. Berarti skincare-nya kayak drugstore aja gitu ya Kak ya? Perawatan mungkin seperti apa sih Kak? Apa cuma tubuh muka toh atau gimana gitu? Ya enggak lah. Layaknya mungkin kayak kalian juga lah. Bersihin muka, pagi pakai sunscreen, terus malam pakai krim malam. Yang ngerti kan? Yang di wudhu sih. Waduh, Masya Allah. Ini dia nyolong jawaban aku. Ya gitu sih, lebih kayak gitu aja. Tapi kan ini pernah ada problem dalam pakai kosmetik sendiri nggak sih Kak? Sempat ada kayak misalnya iritasi atau apa gitu? Pernah nggak sih ngalamin? Iya, karena kulitnya memang sensitif kan. Jadi tubuh juga kalau pakai makeup nggak bisa sembarangan. Jadi waktu itu pas zaman syuting, si A pakai ini bagus banget ya di kamera gitu. Aku coba nggak cocok, akhirnya jerawatan. Nah itu harus ke dokter kalau kayak gitu. Berarti agak trauma juga ya untuk memakai make up ya kayak. Nggak trauma, nggak boleh sembarangan aja. Lebih ya udah pakai yang udah selalu dipakai. Berarti kalau kita udah 10 tahun bakal make up sendiri gimana? Ketika ada acara aja. Kalau ada acara itu pun aku juga bisa dibilang jarang pakai foundation. Jadi cuma benar-benar pakai pelembab, terus pakai bedak. Bedaknya pun juga kadang-kadang bedak tabur gitu, nggak pernah yang foundation. Kalau buat lo udah berapa lama sih Kak Dini akhirnya memutuskan buat make upnya natural aja? Emang nggak pernah dari dulu. Gemes deh. Atau mungkin tuntutan syuting aja dulu Kak? Iya, rata-rata syuting. Terus kalau misalnya ada event-event kayak gitu aja gitu, karena memang ribet ya aku ya, rasanya agak ribet aja gitu. Tadi Mas sendiri nggak pernah langsung tuntut apa? Iya, nggak suka aku make up. Oh. Karena banyak cowok yang lirik kali ya. Kayaknya gitu ya. Nggak, dia lebih suka yang natural aja gitu. Jadi setelah kesibukan mungkin quality time sama Kak Dimas sendiri seperti apa? Kita quality time setiap hari. Iya dong, karena kegiatannya yang kita lakuin semua hampir kurang lebih hampir bersamaan gitu kan. Jadi ya udah bareng-bareng terus setiap hari. Kayak umroh kemarin juga ya, tahun juga ya. Ya.
udah berkali kemarin ya Mbak. Dia mau lari. Iya tahu sendiri. rencana umrohnya sendiri lama, rencana umrohnya Karena kemarin kita ikut bareng sama jadi ada umrohnya sama Ustadz Ali dan memang ada programnya. Jadi memang itu umroh kemarin itu udah direncanain dari 6 bulan sebelumnya. Aman? Makasih. Makasih Kak Dini. Iya, sama. Ini support untuk Kaiza. Aku belum Kak Dini, baru ketemu nih. Acara hari ini dong Kak Dini. maaf bos itu apa itu boleh Sini sini. Jangan ngalangin pintu. Yuk yuk yuk. Orang nanti lewat gak bisa. Ya. Nyipel lagi ya. Oke Kak Dini, gimana yang kita sukses 2 hari nih ngadain acara kajian? Sebenarnya ini bukan kajian ya, lebih ke acara kayak seminar gitu. Alhamdulillah berjalan dengan lancar ya, pasti senang. Diikuti berapa peserta Kak Dini? 130 130 dari masyarakat umum. dari Artis-artis yang hadir siapa aja Kak? rata-rata yang udah hadir ya panitia juga ya. Ada siapa aja? Ibel, ada Era, ada Zira, terus tadi ada Agla juga peserta, terus siapa lagi ya? Kemarin ada Riri, terus ada Lisha, istri Tommy, Yang menginisiasi sendiri siapa Kak Dini? ini mungkin atau siapa yang bisa acara ini ya sebenarnya komunitasnya namanya Radea. Jadi Radea itu memang kalau yang khusus yang kelas ini memang dibikin khusus perempuan. Jadi memang aku dan Mas Dimas pengen bikin sesuatu buat perempuan lah. Di brosurnya terlihat ada apa HTM-nya 650.000 ya Kak. Itu ada include-nya apa aja? Ya banyak. Ya banyak ya. Pasti yang paling pertama mereka dapat ilmu, mereka dapat makan, dapat coffee break, dapat goodie bag-nya 2 hari berturut-turut. Ini selama 2 hari sama peks menginapnya apa gimana Kak? Harga hotel nginep udah mahal. tapi menurut kalian sendiri dengan harga 650.000 itu worth it atau berapa sih mungkin kemurahan nggak sih buat untuk seminar ini tadi kalian bilang Jujur ini kalau orang-orang bilang ini murah banget karena banyak banget yang bikin cuma sehari dan kadang-kadang juga nggak dikasih makan, harga lebih ada yang lebih mahal daripada ini. jadi mau melakukan riset sebelumnya ya kayak buat bikin Iya dong pasti, karena kan kita harus melihat yang biasa orang-orang bikin, karena sejujurnya memang kalau misalnya bisa nggak bayar sih nggak bayar ya gitu kan, cuma kan karena ada kosnya di situ, ada buat makan ya apa dan lain-lain. Pengisinya siapa sih? Apa? Pengisinya. Mbak Anik, Bunda Anik, dia terapis, memang udah lumayan sering ngisi kegiatan-kegiatan gitu. eksekusinya berapa lama sih Kak acaranya? Eksekusi acaranya mungkin sejak kapan? Sebenarnya ini kelas yang kedua. Waktu itu aku udah pernah bikin berapa bulan lalu, terus ini bikin lagi karena memang kalau waktu itu aku bikin internal doang, cuma kita teman-teman aja. Tapi sekarang ini kita bikin untuk umum kali cuma kayaknya nggak sampai sebulan, nggak sampai sebulan. Acara ini termasuk ada penggalangan dana juga nggak sih Kak? Kalau yang Radiah yang kelas ini enggak, beda sama yang kemarin kita bikin di Run for Unity. Ini memang pure buat sharing-sharing aja ke perempuan-perempuan ini Iya. Karena perempuan-perempuan lebih banyak yang luka ya. Kak Dini sendiri ada sebagai pemateri atau pembicara Enggak ngobrol-ngobrol. dong. Aku seksi di depan sih. Untuk yang hari pertama itu banyak banget menguras air mata ya Kak, dari panitia juga pada nangis mungkin kelihatannya. Kayaknya hari pertama dan kedua deh. Dua-duanya memang lebih bisa merilis apa yang lagi dirasain. Setiap orang kan pasti punya masalah yang berbeda-beda. Ada rencana buat nextnya bikin kayak gini lagi? Insya ada Allah. rencana mungkin beberapa bulan ke depan mungkin Kak Insya Allah. Didoain aja. Atau mau bikin yang lebih ekonomis agar semua orang bisa ikut gitu Kak?
Kalau kajian kita jujur, kalau kajian kita memang nggak pernah berbayar gitu, karena kan bukan kajian. Tadi dia bicara soal perempuan, kali ini sendiri kayaknya dia beberapa waktu belakangan ini memang udah nggak pakai make up gitu kali ini, atau udah lama nggak sih kali ini untuk tampil polosan gitu kak? Nah ini kalian orang-orang baru nih berarti. Emang dari dulu nggak pernah pakai makeup, jarang pakai makeup. Untuk lipstick sendiri mungkin Lipstick make, tapi kan udah makan, udah minum gitu kan. Memang nggak kurang, ya lebih senengnya biasa aja natural aja. Berarti nggak ada insecure atau gimana ya, cewek-cewek kan sekarang lebih insecure kalau tanpa make up kayak gitu kak? Enggak sih, alhamdulillah. Itu kalau cara menjaga kulit ala Kadini sendiri ini seperti apa sih? Kan nggak pakai makeup juga. Justru kalau aku lihat ya, orang yang pakai makeup itu lebih sering bermasalah dibanding sama orang yang nggak bermakeup. Iya nggak sih? Iya nggak? Iya kan, rata-rata kayak gitu. Karena akhirnya mereka ngerasa ada yang bermasalah, jadi mereka dempul lagi. Berarti kayak gitu kan. Ya lebih low maintenance lah kalau misalnya memang nggak bermakeup. Kalau skincarean atau perawatan kulit dokter masih? Harus. Kalau dokter aku nggak. Aku memang bukan anak dokter kulit gitu. Itu memang nggak pakai ke dokter gitu. Ini buang-buang waktu nggak sih kalau dokter ya? Kalau aku ya. Berarti skincare-nya kayak drugstore aja gitu ya kak ya? perawatan mungkin seperti apa sih kak? Apa cuma jemur tato atau gimana gitu? Ya enggak lah. Layaknya mungkin kayak kalian juga lah. Bersihin muka, pagi pakai sunscreen, terus malam pakai krim malam. Yang ngerti kan? Yang dikubudu sih. Waduh, Masya Allah. Ini dia nyolong jawaban aku. Gitu sih, lebih kayak gitu aja. Tapi kan ini pernah ada problem dalam pakai kosmetik sendiri nggak sih kan, sempat ada apa namanya kayak misalnya iritasi atau apa gitu, pernah nggak sih ngalamin? Iya, karena kulitnya memang sensitif kan. Jadi itu pun juga kalau pakai makeup nggak bisa sembarangan. Jadi waktu itu pas zaman syuting, si A pakai ini bagus banget ya di kamera gitu. Aku coba nggak cocok, akhirnya jerawatan. Nah itu harus ke dokter kalau kayak gitu. Berarti agak trauma juga ya untuk memakai make up ya kayak. Nggak trauma, nggak boleh sembarangan aja. Lebih ya udah pakai yang udah selalu dipakai. Berarti kalau kita udah 10 tahun bakal make up sendiri gimana? Ketika ada acara aja gitu. Kalau ada acara itu pun aku juga bisa dibilang jarang pakai foundation, jadi cuma benar-benar pakai pelembab, terus pakai bedaknya pun juga kadang-kadang bedak tabur gitu, nggak pakai yang foundation. Kalau gue tau udah berapa lama sih tadi kan akhirnya memutuskan buat make upnya natural aja. Emang nggak pernah dari dulu. Gemes deh. Atau mungkin tuntutan syuting aja dulu kak? Iya, rata-rata syuting, terus kalau misalnya ada event-event kayak gitu aja gitu, karena memang ribet ya aku ya, rasanya agak ribet aja gitu. Tadi mas sendiri nggak pernah langsung nuntut apa? Dia nggak suka aku make up, Oh. Karena banyak cowok yang lirik kali ya. kayaknya gitu ya. Nggak, dia lebih suka yang natural aja gitu. Jadi salah kesibukan mungkin quality time sama Kak Dimas sendiri seperti apa? Kita quality time setiap hari. Iya dong, karena kegiatannya yang kita lakuin semua hampir kurang lebih hampir bersamaan gitu kan. Jadi ya udah bareng-bareng terus ya kan. Kayak umroh kemarin juga ya, terkam juga ya. Ya, itu udah pertanyaan kemarin ya mbak. Dia mau lari. Iya tahu sendiri udah. Rencana umrohnya sendiri lama. Rencana umrohnya sendiri. Karena kemarin kita ikut bareng sama jadi ada umrohnya sama Ustadz Ali dan memang ada programnya, jadi memang umroh kemarin itu udah direncanain dari 6 bulan sebelumnya. Aman? Makasih. Terima kasih Kak Dini. Iya, sama-sama. Ini support untuk Tiger. Aku belum Kak Dini, baru ketemu nih. Acara hari ini dong Kak Dini. Oh iya. Maaf. Ini kalau kata mas masih ke apa ibu? Boleh. Sini. Jangan kamu ngalangin pintu. Yuk. Orang nanti lewat gak bisa. Gede-gede. Ya. Baru nyampe lagi ya. Oke Kak Dini, gimana yang kita sukses 2 hari nih ngadain apa acara kajian? Sebenarnya ini bukan kajian ya, lebih ke acara kayak seminar gitu. Alhamdulillah berjalan dengan lancar ya, pasti senang. Diikuti berapa peserta Kak Dini? 130 130 dari masyarakat umum. dari Artis-artis yang hadir siapa aja Kak? rata-rata yang udah hadir
hadir ya panitia juga ya. Ada siapa itu? Ada Ibel, ada Dara, ada Zira, terus tadi ada Agla juga peserta, terus siapa lagi ya? Kemarin ada Riri, terus ada Risha, istri Tommy, gitu sih. Yang menginisiasi sendiri siapa Kak Dini? ini mungkin atau siapa yang bisa acara ini? Ya sebenarnya komunitas ini namanya Radea. Jadi Radea itu memang kalau yang khusus yang kelas ini memang dibikin khusus perempuan. Jadi memang aku dan Mas Dimas yang pengen bikin sesuatu buat perempuan lah. Di brosurnya terlihat ada apa HTM-nya 650.000 ya Kak. Itu ada include-nya apa aja? Ya banyak. Ya banyak ya. Pasti yang paling pertama mereka dapat ilmu, mereka dapat makan, dapat coffee break, dapat goodie bag-nya 2 hari berturut-turut. Gitu. Ini selama 2 hari sama PEX menginapnya apa gimana Kak? Harga hotel nginep aja udah mahal. Tapi menurut kami sendiri dengan harga 650.000 itu worth it atau pas kami murah nggak sih buat untuk seminar ini tadi Kak yang bilang? Jujur ini kalau orang-orang bilang ini murah banget karena banyak banget yang bikin cuma sehari dan kadang-kadang juga nggak dikasih makan, harga lebih mahal dari harga ini. Kita melakukan riset sebelum itu ya kayak buat bikin. Iya dong pasti, karena kan kita harus melihat yang biasa orang-orang bikin, karena sejujurnya memang kalau misalnya bisa nggak bayar sih nggak bayar ya gitu kan, cuma kan karena ada costnya di situ, ada harus buat makan ya apa dan lain-lain. Pengisinya siapa sih? Apa? Pengisinya? Mbak Anik, Bunda Anik, dia terapis, memang udah lumayan sering ngisi kegiatan-kegiatan. Eksekusinya berapa lama sih Kak acaranya? Eksekusi acaranya sejak kapan? Sebenarnya ini kelas yang kedua. Waktu itu aku udah pernah bikin berapa bulan lalu, terus ini bikin lagi karena memang kalau waktu itu aku bikin internal doang, cuma kita teman-teman aja. Tapi sekarang ini kita bikin untuk umum paling cuma kayaknya nggak sampai sebulan, nggak sampai sebulan. Acara ini termasuk ada penggalangan dana juga nggak sih Kak? Kalau yang Radea yang kelas ini enggak, beda sama yang kemarin kita bikin di Run for Unity. Ini memang pure buat sharing-sharing aja ke perempuan-perempuan ini. Iya. Karena perempuan-perempuan lebih baik yang luka ya. Kak Dini sendiri ada sebagai pemateri atau pembicara Enggak ngobrol-ngobrol. dong. Aku seksi di aja sih. Untuk yang hari pertama itu banyak banget menguras air mata ya Kak, dari apa namanya panitia juga pada nangis mungkin kelihatannya. Kayaknya hari pertama dan kedua deh. Dua-duanya memang lebih bisa merilis apa yang lagi dirasain. Setiap orang kan pasti punya masalah sendiri gitu. Ada rencana buat nextnya bikin kayak gini lagi? Insya Ada Allah. rencana mungkin beberapa bulan ke depan mungkin Kak. Insya Allah. Didoain aja. Atau mau bikin yang lebih ekonomis agar semua orang bisa ikut gitu Kak? Kalau kajian kita jujur, kalau kajian kita memang nggak pernah berbayar gitu. Kemarin kan bukan kajian. Tadi dia bicara soal perempuan. Kali dia sendiri kayaknya dia beberapa waktu belakangan ini memang udah nggak pakai make up gitu kali dia atau udah lama nggak sih kali dia untuk tampil polosan gitu Kak. Nah, ini kalian orang-orang baru nih berarti. Emang dari dulu nggak pernah pakai makeup, jarang pakai makeup. Untuk lipstick sendiri mungkin apa Lipstick sih pakai, tapi kan udah makan, udah minum gitu kan. Memang nggak kurang ya, lebih senangnya biasa aja atau malah ya. Berarti nggak ada insecure atau gimana ya, cewek-cewek kan sekarang lebih insecure kalau tanpa make up kayak gitu Kak? Enggak sih, alhamdulillah. itu kalau cara menjaga kulit ala Kak Dini sendiri mungkin seperti apa sih? Kan nggak pakai make up juga mungkin. Justru kalau aku lihat ya, orang yang pakai makeup itu lebih sering bermasalah dibanding sama orang yang nggak bermakeup. Iya nggak sih? Iya nggak? Iya kan, rata-rata kayak gitu. Karena akhirnya mereka ngerasa ada yang bermasalah, jadi mereka dempul lagi. Berarti kayak gitu kan? Ya lebih low maintenance lah kalau misalnya memang nggak bermakeup. Kalau skincarean atau perawatan kulit dokter masih? Harus. Kalau dokter aku enggak. Aku memang bukan anak dokter kulit gitu. Aku memang nggak pakai ke dokter gitu. Ini buang-buang waktu nggak sih kalau dokter ya? Kalau aku ya. Berarti skincare-nya kayak drugstore aja gitu ya Kak ya? Perawatan itu seperti apa sih Kak? Apa cuma cuci muka toh atau gimana gitu? Yang
di muka, pagi pakai sunscreen, terus malamnya pakai krim malam. Yang ngerti kan? Yang di wudhu sih. Waduh, Masya Allah. Ini dia nyolong jawaban aku. Ya gitu sih, lebih kayak gitu aja. Tapi kan ini pernah ada problem dalam pakai kosmetik sendiri nggak sih, kan sempat ada apa namanya kayak misalnya iritasi atau apa gitu, pernah nggak sih ngalamin? Iya, karena kulitnya memang sensitif kan, jadi tubuh juga kalau pakai makeup nggak bisa sembarangan. Jadi waktu itu pas zaman syuting, si A pakai ini, bagus banget ya di kamera gitu. Aku coba nggak cocok, akhirnya jerawatan. Nah itu harus ke dokter kalau kayak gitu. Berarti agak trauma juga ya untuk memakai makeup ya kayak. Nggak trauma, nggak boleh sembarangan aja. Lebih ya udah pakai yang udah selalu dipakai. Berarti kalau kita udah 10 tahun bakal make up sendiri gimana? Ketika ada acara aja. Kalau ada acara itu pun aku juga bisa dibilang jarang pakai foundation, jadi cuma benar-benar pakai pelembab, terus pakai bedak. Bedaknya pun kadang-kadang bedak tabur gitu, nggak pakai yang foundation. Kalau buat tau berapa lama sih tadi kan Mira memutuskan buat make upnya natural aja? Emang nggak pernah dari dulu. Gemes deh. Atau mungkin tuntutan syuting aja dulu kak. Iya, rata-rata syuting, terus kalau misalnya ada event-event kayak gitu aja gitu, karena memang ribet ya aku ya, rasanya agak ribet aja gitu. Tadi Mas sendiri nggak pernah langsung tutup apa? Iya, nggak suka aku make up. Oh. Karena banyak cowok yang lirik kali ya. Kayaknya gitu ya. Nggak, dia lebih suka yang natural aja gitu. Jadi salah kesibukan mungkin kualitas sama Kak Dimas sendiri sebenarnya. Kita quality time setiap hari. Iya dong, karena kegiatannya yang kita lakuin semua hampir kurang lebih hampir bersamaan gitu kan. Jadi ya udah bareng-bareng terus ya kan. Kayak umroh kemarin juga ya, tahun juga ya. Ya. Itu udah pertanyaan kemarin ya Mbak. Dia mau lari. Iya, tahu sendiri. Rencana umrohnya sendiri lama. Rencana umrohnya. Karena kemarin kita ikut bareng sama jadi ada umrohnya sama Ustadz Ali dan memang ada programnya, jadi memang itu umroh kemarin itu udah direncanain dari 6 bulan sebelum. Aman? Makasih. Makasih Kak Dini. Iya, sama. Ini support untuk Naija. Aku belum Kak Dini, baru ketemu nih. Acara hari ini dong Kak Dini. Iya. Oh iya. Maaf. Bos, masih apa itu? Boleh. Sini sini. Bisa aja. Jangan kamu ngalangin pintu. Yuk. Orang nanti lewat gak bisa. Ya. Baru nyipel lagi ya. Oke Kak Dini, gimana yang kita sukses 2 hari nih ngadain apa acara kajian? Sebenarnya ini bukan kajian ya, lebih ke acara kayak seminar gitu. Alhamdulillah berjalan dengan lancar ya, pasti senang. Diikuti berapa peserta Kak Dini? 130 130 dari masyarakat umum. dari Artis-artis yang hadir siapa aja Kak? rata-rata yang udah hadir ya panitia juga ya. Ada siapa aja? Ibel, ada Era, ada Zira, terus tadi ada Agla juga peserta, terus siapa lagi ya? Kemarin ada Riri, terus ada Risha, istri Tommy, gitu sih. Yang menginisiasi sendiri siapa Kak Dini? Ini mungkin atau siapa yang mengisi acara ini? Ya sebenarnya komunitasnya namanya Radea. Jadi Radea itu memang kalau yang khusus yang kelas ini memang dibikin khusus perempuan. Jadi memang aku dan Mas Dimas pengen bikin sesuatu buat perempuan lah. Di brosurnya terlihat ada apa HTM-nya 650.000 ya Kak. Itu ada include-nya apa aja? Ya banyak. Ya banyak ya, pasti yang paling pertama mereka dapat ilmu, mereka dapat makan, dapat coffee break, dapat goodie bag-nya 2 hari berturut-turut gitu. Ini selama 2 hari sama packs menginapnya apa gimana Kak? Harga hotel nginep udah mahal. Tapi menurut kami sendiri dengan harga 650.000 itu worth it atau berapa sih, mungkin kemurahan nggak sih buat untuk seminar ini tadi Kak Dini bilang? Jujur ini kalau orang-orang bilang ini murah banget karena banyak banget yang bikin cuma sehari dan kadang-kadang juga nggak dikasih makan, harga lebih ada lebih mahal dari tadi. Kita melakukan riset sebelumnya ya
melihat yang biasa orang-orang bikin, karena sejujurnya memang kalau misalnya bisa nggak bayar sih nggak bayar ya gitu kan, cuma kan karena ada costnya di situ, ada buat makan ya apa dan lain-lain. Pengisinya siapa sih? Apa? Pengisinya. Mbak Anik, Bunda Anik, dia terapis, memang udah lumayan sering ngisi kegiatan-kegiatan gitu. Eksekusinya berapa lama sih kak acaranya? Eksekusi acaranya mungkin dari sejak kapan? Sebenarnya ini kelas yang kedua. Waktu itu aku udah pernah bikin berapa bulan lalu, terus ini bikin lagi karena memang kalau waktu itu aku bikin internal doang, cuma kita teman-teman aja. Tapi sekarang ini kita bikin untuk umum, paling cuma kayaknya nggak sampai sebulan, nggak sampai sebulan. Acara ini termasuk ada penggalangan dana juga nggak sih kak? Kalau yang Radiah yang kelas ini enggak, beda sama yang kemarin kita bikin di Run for Ini. Ini memang pure buat sharing-sharing aja ke perempuan-perempuan ini. Iya. Karena perempuan-perempuan lebih banyak yang luka ya. Kak Dini sendiri ada sebagai pemateri atau pembicara Enggak ngobrol-ngobrol. dong. Aku sensitif aja sih. Untuk yang hari pertama itu banyak banget menguras air mata ya kak, dari panitia juga pada nangis mungkin kelihatannya. Kayaknya hari pertama dan kedua deh. Dua-duanya memang lebih bisa merilis apa yang lagi dirasain. Setiap orang kan pasti punya masalah yang didapat. Ada rencana buat nextnya bikin kayak gini lagi? Insya Ada Allah. rencana mungkin beberapa bulan ke depan mungkin kak. Insya Allah. Didoain aja. Atau mau bikin yang lebih ekonomis agar semua orang bisa ikut gitu kak? Kalau kajian kita jujur, kalau kajian kita memang nggak pernah berbayar gitu. Kemarin kan bukan kajian. Tadi di jasa perempuan, kali ini sendiri kayaknya dia beberapa waktu belakangan ini memang udah nggak pakai make up gitu kali ini, atau udah lama nggak sih kali ini untuk tampil polosan gitu kak. Nah ini kalian orang-orang baru nih berarti. Emang dari dulu nggak pernah pakai makeup, jarang pakai makeup. Untuk lipstick sendiri mungkin apa Lipstick sih pakai, tapi kan udah